Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan daripada teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini kita berada di hari Rabu tanggal 25 November tahun 2020, yang dimana seperti biasa saya akan membacakan ramalan zodiak hari ini dengan urutan masih sama seperti biasa, dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces, sampai dengan terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Dan di hadapan kamu sudah ada dua kartu tarot yang sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Langsung saja kita awali pembacaan zodiak hari ini, hari Rabu tanggal 25 November tahun 2020, dari kamu yang punya zodiak Capricorn terlebih dahulu. Seperti apa pembacaan buat kamu yang punya zodiak Capricorn? Di situ ada kartu Four of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu Knight of Swords. Di sini kalau bisa saya katakan, saya melihat seperti ada sebuah perlombaan yang ada di dalam kehidupan kamu. Nah, perlombaan ini bukan berarti kamu harus mengalahkan kompetitor kamu, bukan berarti kamu harus mengalahkan orang lain, tetapi di sini kalau bisa saya lihat kamu harus bisa mengalahkan diri kamu sendiri. Kenapa kok bisa kamu harus mengalahkan diri kamu sendiri? Karena di sini kamu akan mencapai sebuah pencapaian yang luar biasa apabila kamu bisa mengalahkan diri kamu sendiri. Jadi di sini misalnya hari kemarin kamu dapat 50.000, usahakan hari ini kamu dapat 60.000. Kemudian lusa dapat 70.000. Kemudian besoknya dapat 80.000. Artinya apa? Sebuah progres itu terasa gitu. Terasa kamu nikmati di dalam kehidupan kamu di akhir bulan November tahun 2020 ini. Dan tentunya di sini ketika kamu mencoba ataupun kamu berusaha untuk mengalahkan diri kamu sendiri, di sini orientasi kamu jangan menjadi yang terbaik. Tetapi yang paling penting adalah sedikit demi sedikit nggak masalah, tetapi setidaknya hari ini jauh lebih baik daripada hari kemarin. Dan tentunya di sini daripada segi pekerjaan, daripada segi usaha, serta daripada kondisi keuangan, seharusnya mengacu kepada tiga hal tersebut untuk menjadi lebih baik setiap harinya. Dan kalau memang masih membicarakan soal hubungan asmara, sepertinya di sini kalau hubungan asmara itu nantinya malah akan mempengaruhi diri kamu secara keseluruhan. Kenapa kok bisa saya katakan mempengaruhi secara keseluruhan? Karena setidaknya di sini ketika kamu sudah mulai berjuang mengalahkan diri kamu sendiri, ketika kamu terlalu memikirkan hubungan asmara, bagaimana kamu bisa mengalahkan? Karena seperti yang sudah kita ketahui bersama, hubungan asmara itu justru malah menjadikan suatu hambatan untuk mencapai pencapaian-pencapaian kamu di akhir bulan November tahun 2020 ini. Dan ini sudah memasuki fase-fase akhir, tinggal 5 hari lagi bulan November akan selesai, dan tentunya kamu harus bisa memprioritaskan hal-hal pokok atau hal-hal inti dagingnya daripada kehidupan kamu akan seperti apa di akhir bulan November tahun 2020 ini. Jadi mengalahkan diri sendiri adalah hal yang memang harus kamu lakukan di dalam kehidupan kamu. Oke? Tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Rabu tanggal 25 November tahun 2020. Kemudian selanjutnya, setelah zodiak Capricorn, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Di sini ada kartu Knight of Wands dan kemudian di sini sebaliknya ada kartu Ten of Wands. Poin yang pertama di sini kalau bisa saya katakan, kamu ada banyak tanggung jawab. Iya, memang tanggung jawab kamu ini kalau bisa saya kerucutkan, spesifikasikan, ada di dalam tiga hal. Yang pertama, tanggung jawab secara hubungan asmara. Kemudian yang kedua, tanggung jawab secara keluarga. Dan yang ketiga adalah tanggung jawab terhadap diri kamu sendiri. Kita ulas dulu yang pertama, tanggung jawab kepada hubungan asmara. Kok bisa hubungan asmara ada sebuah tanggung jawab? Jelas, baik kamu laki-laki ataupun kamu perempuan, di dalam sebuah hubungan asmara tentunya ada sebuah garis yang tegas, yang dimana ada sebuah tanggung jawab di situ. Nah, di sini apabila kamu sudah menikah, tentunya tanggung jawab ini bisa sama-sama diringankan bersama. Tetapi pertanyaannya, ketika hubungan kamu dengan pasangan ini belum menikah atau akan menikah, tentunya di sini masih kamu pikul sendiri-sendiri.
Nah, kenapa kok saya katakan masih kamu pikul sendiri-sendiri? Karena pasangan kamu memikul bebannya sendiri dan kamu juga memikul beban kamu sendiri. Jadi tanggung jawab secara hubungan asmara khususnya buat yang belum menikah memang masih dipikul sendiri-sendiri. Sehingga hal ini yang menyebabkan berat yang ada daripada sisi hubungan asmara kamu. Jadi fokus kamu adalah ketika saat ini kamu menyadari ada sesuatu yang berat daripada sisi hubungan asmara kamu, maka jangan memancing emosi. Selesaikan dulu bebannya, selesaikan dulu semua persoalannya, baru nanti dibicarakan. Nah, kalau sedang dalam kondisi memikul beban berat ini dipancing secara emosi, maka nggak akan heran ketika ada konflik yang terlalu besar. Itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua, tanggung jawab secara keluarga. Aquarius memang tidak lepas daripada yang namanya tanggung jawab secara keluarga. Kenapa kok bisa saya katakan demikian? Dia bekerja keras walaupun sudah berumah tangga sekalipun, dia selalu memikirkan keluarganya. Bahkan di sini ketika sudah menikah, dia itu memikirkan dua keluarga. Keluarga dari pasangannya dan keluarga dari dirinya sendiri. Sehingga apa? Sehingga di sini beban tanggung jawabnya memang cukup berat. Dan di sini 5 hari terakhir, walaupun saya bisa mengatakan secara rezeki, secara konstelasi rezeki kamu mendapatkan banyak sekali rezeki di akhir bulan November ini, tetapi itu nanti akan kamu pergunakan untuk meringankan ataupun menyelesaikan tanggung jawab kamu di dalam kehidupan kamu. Dan yang terakhir, tanggung jawab terhadap diri kamu sendiri. Kamu ada sebuah tanggung jawab yang dimana kamu ada sebuah tujuan untuk bisa lebih baik lagi. Dan tentunya memasuki 36 hari terakhir di bulan November dan Desember, nantinya kamu akan berubah menjadi lebih baik apabila semua tanggung jawab ini sudah mulai terselesaikan. Ketika tanggung jawab ini sudah mulai terselesaikan, maka di sini yang terakhir kamu akan mengurusi diri kamu sendiri untuk bisa berubah menjadi Power Ranger, berubah menjadi Kamen Rider, atau istilahnya berubah menjadi lebih baik lah, seperti itu. Jadi memang saat ini fasenya adalah fase-fase transisi yang dimana kamu harus menyelesaikan semua tanggung jawab kamu terlebih dahulu, baru yang terakhir kamu akan menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab kamu. Oke? Tetap selalu semangat dan pokoknya sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Rabu tanggal 25 November tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Aquarius, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Pisces. Di sini ada kartu Six of Wands dan kemudian di sebaliknya ada kartu Three of Wands. Ada 3 pokok masalah yang memang sampai dengan saat ini masih belum selesai. Karena apa? Karena di sini sepertinya yang pertama, poin yang pertama, daripada sisi hubungan asmara. Daripada sisi hubungan asmara sepertinya kamu sudah terlalu capek, kamu sudah terlalu lelah dengan semua keadaan yang ada daripada sisi hubungan asmara. Karena apa? Pertama, ketika ada sebuah kesalahpahaman daripada sisi hubungan asmara kamu, ada sebuah konflik daripada sisi hubungan asmara kamu, di sini memang kamu dan pasangan bisa sama-sama saling membicarakan. Tetapi ketika antara kamu dengan pasangan itu bisa sama-sama saling membicarakan, maka nanti akan diulangi lagi. Dibicarakan, mendengarkan, diulangi lagi. Dibicarakan, mendengarkan, diulangi lagi. Dan terus-menerus perputarannya seperti itu. Sehingga mengakibatkan kamu dalam keadaan yang cukup jenuh daripada sisi hubungan asmara kamu. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, hati-hati daripada sisi usaha kamu. Daripada sisi usaha kamu memang nampak cukup baik, nampak cukup maksimal, tetapi di sini kamu harus mewaspadai memasuki fase-fase akhir bulan November tahun 2020. Hati-hati, ada kerikil-kerikil yang bisa saja menghalangi daripada langkah kamu daripada sisi usaha kamu. Dan apabila kamu bekerja di sini memang kamu masih tetap dalam sebuah jalur yang baik, tetapi di sini kamu juga harus mewaspadai. Karena apa? Karena ada sebuah ketidaknyamanan daripada tempat kerja kamu saat ini. Dan yang terakhir, kalau bicara soal masalah keuangan, tentunya di sini yang harus kamu syukuri adalah kondisi keuangan kamu ini masih cukup lancar.
kondisi keuangan kamu ini masih cukup baik. Akan tetapi di sini yang harus kamu pikirkan adalah bagaimana nanti ketika menghadapi bulan yang baru, menghadapi akhir tahun 2020. Seperti apa kondisi keuangan kamu? Apakah cukup untuk memenuhi tanggung jawab yang ada di dalam pundak kamu, atau perlu asupan dana segar yang akan bisa menopang kondisi finansial kamu untuk menghadapi bulan Desember tahun 2020. Oke, seperti itu pembacaan buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Rabu tanggal 25 November tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Pisces saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aries. Di sini ada kartu Four of Swords, dan kemudian di sebaliknya ada kartu Eight of Pentacles. Di sini artinya apa? Di sini artinya memang satu hal yang paling penting yang ada di dalam diri kamu itu orangnya susah untuk melupakan. Nah, ketika susah untuk melupakan terhadap hal-hal yang baik, ini nggak masalah. Tetapi ketika kamu susah melupakan untuk hal-hal yang kurang begitu baik atau hal yang buruk dalam tanda kutip, nah ini yang akan menjadi masalah. Artinya apa? Artinya di sini kamu itu orangnya tuh susah sekali untuk lupa sama masalah yang terjadi kemarin. Sehingga apa? Sehingga ini bisa menjadikan hal yang positif dan juga bisa menjadikan hal negatif. Hal negatifnya apa? Hal negatifnya kamu terlalu berorientasi kepada hal-hal kemarin yang menyakitkan. Nah, kemudian hal positifnya apa? Hal positifnya adalah kamu bisa lebih berhati-hati supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti kemarin. Nah, di sini Aries itu menyadari bahwa Aries itu tidak ingin berada terus-menerus daripada masalah tersebut. Maka dari itu memang di sini walaupun cenderung pelan-pelan, walaupun cenderung berhati-hati, tetapi ini adalah sebuah langkah yang menurut saya sudah tepat dilakukan oleh kamu yang punya zodiak Aries. Kenapa kok bisa saya katakan ini adalah langkah yang tepat? Yang pertama, daripada sisi pekerjaan ataupun sisi usaha, kamu melakukan segala sesuatunya dengan berhati-hati. Nah, tetapi ketika kamu terlalu berhati-hati, ini yang akan jadi masalah. Berhati-hati boleh, tetapi jangan terlalu over berhati-hati. Karena apa? Ketika kamu terlalu over berhati-hati, maka nanti kamunya nggak akan sampai. Kemudian yang kedua, daripada sisi keuangan walaupun bisa dikatakan secara pengeluaran cukup boncos, cukup moncor pengeluarannya, tetapi di sini pemasukan masih bisa kamu stabilkan, sehingga walaupun pengeluaran kamu agak sedikit besar, tetapi di sini kondisi keuangan kamu masih tidak terpengaruh daripada sisi hal tersebut. Dan yang terakhir, ketika kita bicara soal masa lalu, tetapi di sini kalau orientasinya sih bukan masa lalu ya, karena apa? Sedikit-sedikit kamu sudah mulai membangun lembaran-lembaran untuk masa depan kamu. Jadi masa lalu nggak usah kita bahas dulu ya. Kemudian untuk masalah hubungan asmara tentunya di sini ada sebuah perbedaan yang cukup nyata ketika sudah berumah tangga dan yang belum berumah tangga. Ketika yang sudah berumah tangga, mungkin masalah yang paling utama adalah masalah ekonomi. Masalah ekonomi masih menjadi suatu tingkatan paling atas masalah yang harus diselesaikan daripada rumah tangga Aries yang sudah berumah tangga. Tetapi apabila kamu belum berumah tangga, apapun itu status kamu, di sini sepertinya memang kamu harus memulai hidup yang baru, memulai lembaran yang baru. Masalah yang ada segera diselesaikan, jangan terlalu dibawa-bawa. Kemudian kamu silahkan buka lembaran yang baru, yang dimana dengan lembaran baru itu kamu bisa menemukan cinta yang baru mungkin, atau bisa mengubah sifat yang kurang begitu baik menjadi lebih baik yang sesuai dengan keinginan kamu. Oke, tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Rabu tanggal 25 November tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Aries saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Taurus. Di sini ada kartu The Moon dan kemudian di sebaliknya ada kartu Eight of Cups. Kamu butuh suatu penyinaran atau penerangan di dalam kehidupan kamu. Kenapa kok bisa saya katakan demikian? Malam itu tidak akan terang ketika tidak ada cahaya bulan, kan ada lampu. Ini kita asumsikan belum ada listrik ya. Jadi di sini malam itu tidak akan terang ketika tidak ada bulan. Nah, di sini sepertinya kamu juga ada dalam situasi yang seperti itu. Artinya apa? Artinya di sini memang yang harus kamu waspadai adalah tidak semua orang bisa diajak untuk bercerita. Karena apa?
kamu itu orangnya terlalu humble, kamu itu orangnya terlalu polos, kamu itu orangnya terlalu baik bahkan, sehingga ketika ada orang, kamu itu mudah sekali untuk bercerita ini, bercerita itu kepada orang tersebut. Nah, di sini pertanyaannya adalah orang tersebut bisa nggak menjaga rahasia kamu? Karena apa? Karena di sini orang tersebut rata-rata seperti hewan yang ada di kartu ini, tidak bisa menjaga rahasia kamu. Kamu cerita ke dia itu singkong, tetapi dia menyampaikan ke orang lain itu sudah menjadi kolak, sudah menjadi timus, sudah menjadi makanan-makanan yang berbahan dasar singkong. Artinya apa? Kamu cerita ke dia itu huruf A, tetapi sampai ke orang lain itu bisa B, C, D, E, F, G sampai Z. Nah, maka ini kamu harus waspada. Tidak semua orang bisa kamu ajak bercerita. Karena apa? Seringkali kamu itu terbuka dengan orang lain, seringkali terbuka dengan teman-teman kamu, tetapi apa ujungnya? Ujungnya justru malah menambah masalah yang ada di dalam diri kamu. Nah, makanya nggak heran ketika kamu trauma dengan sesuatu yang seperti itu, maka pada akhirnya semua akan kamu pendam sendirian. Memang karena apa? Karena tidak ada yang bisa memahami kamu kecuali diri kamu sendiri. Bahkan ketika kamu punya pasangan yang seharusnya bisa kamu fungsikan sebagai problem solving daripada masalah kamu, itu juga tidak berjalan fungsinya. Maka dari itu nggak heran ketika di hari Rabu dan hari Selasa kemarin sudah dimulai, sepertinya kamu ketika ada masalah lebih sering kamu pendam sendirian, kamu selesaikan sendirian. Memang merasa terbebani, memang merasa tertekan, tetapi di sini kamu harus bisa melakukan hal itu sebagai perwujudan seekor banteng yang dimana ketika ada masalah itu bisa keluar daripada permasalahan tersebut. Dan kemudian untuk masalah keuangan, sebenarnya untuk masalah keuangan sih di hari ini ya, hari Rabu sampai dengan hari Kamis besok, kemungkinan besar masih cukup safe, masih cukup aman. Tetapi di sini ya itu tadi, keinginan kamu itu nggak bisa kamu bendung. Tetapi di sini walaupun keinginan kamu ini nggak bisa kamu bendung pun, pemasukan kamu cukup lancar. Tetapi nanti kan impact-nya atau dampaknya itu akan terasa di akhir tahun. Jadi itu adalah pandai-pandai kamu sajalah mengatur kondisi keuangan kamu. Dan kemudian di sini kalau bisa saya berikan sebuah nasihat daripada sisi usaha kamu buat kamu yang berwirausaha, tentunya di sini kamu harus berhati-hati karena ada kompetitor-kompetitor yang sepertinya ada inovasi yang lebih baik daripada kamu. Maka dari itu di sini kalau bisa saya katakan kamu harus meningkatkan kualitas dan kuantitas daripada sisi usaha kamu untuk setidaknya menyamai daripada kompetitor kamu, baru setelah itu kamu unggul daripada kompetitor kamu. Oke? Tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Rabu tanggal 25 November tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Taurus saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Gemini. Untuk kamu yang punya zodiak Gemini, di sini ada kartu Page of Swords dan kemudian di sebaliknya ada kartu Eight of Wands. Di sini artinya apa? Di sini artinya Gemini sudah bisa lepas daripada situasi-situasi yang sulit. Ketika kita bicara soal awal November, tentunya itu adalah fase yang paling sulit daripada kehidupan zodiak Gemini. Baik daripada sisi pekerjaan, baik daripada sisi usaha, bahkan daripada sisi hubungan asmara Gemini sekalipun. Nah, tetapi di sini luar biasanya adalah ketika Gemini mengalami masa-masa yang seperti itu atau bisa dikatakan hal-hal yang terburuk di dalam kehidupan zodiak Gemini, tetapi di sini dia bisa keluar daripada situasi yang sulit itu. Sehingga apa? Sehingga ini sudah mulai terasa hal-hal yang positif, energi-energi yang baik yang ada di dalam zodiak Gemini. Energi yang baik itu apa? Yang pertama, kamu harus bisa mengakui, harus bisa mensyukuri. Yang pertama adalah daripada sisi pemasukan keuangan kamu. Walaupun memang masih jauh daripada harapan kamu, tetapi setidaknya ini bisa dikatakan lebih baik dibandingkan awal bulan November tahun 2020. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kamu ada masalah, memang kamu akan cenderung menyelesaikan masalah itu sendiri.
Nah, ketika kamu cenderung menyelesaikan masalah itu sendiri, maka kamu akan nampak depresi, akan nampak stres, tetapi nggak masalah. Jadi jangan anggap Gemini ini orangnya mudah stres. Memang bawaannya seperti itu ketika dia sedang berusaha menyelesaikan masalah. Memang nampaknya seperti orang stres, tetapi padahal dia orang yang cerdas, yang bisa menyelesaikan masalah sendirian. Dan kemudian yang ketiga, Gemini ini termasuk orang yang kuat. Walaupun dia tidak ada dukungan daripada siapapun, dia bisa menyelesaikan semuanya dengan baik, baik itu urusan pekerjaan, urusan usaha, urusan keuangan, bahkan urusan hubungan asmara. Ketika hubungan asmaranya itu ada masalah, Gemini cenderung bisa mengalah. Mengalah untuk apa? Untuk bisa menetralisir keadaan. Karena di sini Gemini menyadari ketika emosi ditanggapi dengan emosi, maka nantinya malah akan menciptakan poros masalah yang baru, dan ini yang betul-betul sangat amat sangat dihindari oleh kamu yang punya zodiak Gemini, terutama di hari ini, hari Rabu tanggal 25 November tahun 2020. Nah, di sini kesimpulannya adalah Gemini di hari Rabu ini ada sebuah progres yang cukup nyata, ada sebuah progres yang cukup baik, sehingga hal ini harus kamu syukuri. Syukur-syukur kamu pertahankan dan kamu ubah menjadi lebih baik, dan lebih baik lagi. Oke, tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Rabu tanggal 25 November tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Gemini, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Cancer. Di sini ada kartu Page of Wands, dan kemudian di sebaliknya ada kartu The High Priestess. Di sini artinya apa buat kamu yang punya zodiak Cancer? Yang pertama, memang di sini satu hal sudah tidak ada pilihan lain. Nah, di akhir bulan November ini sudah tidak ada pilihan lain di dalam kehidupan kamu kecuali kamu nekat. Kenapa saya katakan demikian? Sekarang itu kamu kalau bisa dikatakan kamu harus mengilhami contoh bonek. Nekat. Nekat, tetapi nekat di sini kamu juga harus penuh dengan perhitungan, bukan nekat yang sembarang nekat. Karena apa? Di sini satu, pilihan itu sudah tidak ada lagi, sudah tidak ada opsional lagi di dalam kehidupan kamu. Sehingga yang pertama, khusus buat kamu yang punya usaha, ini fasenya penghabisan. Maksudnya fasenya penghabisan itu apa? Fasenya kamu itu mengangkat daripada sisi usaha kamu. Apapun yang kamu lakukan, gencarkan promosi, tingkatkan kualitas, tingkatkan kuantitas, inovasi produk, dan segala macam. Ini sudah bukan fasenya kamu itu meriset atau research dan sebagainya. Ini fasenya kamu sudah mulai take action daripada sisi usaha kamu supaya bisa berkembang untuk menghadapi tahun 2021. Itu buat kamu yang berwirausaha. Kemudian yang kedua, buat kamu yang bekerja, ini sudah tidak ada pilihan lagi untuk tidak menyelesaikan tanggung jawab kamu sekarang. Artinya apa? Ketika daripada sisi pekerjaan kamu ada sebuah tanggung jawab, ada sebuah kewajiban yang harus segera kamu selesaikan, maka di sini harus bisa segera kamu selesaikan secepatnya. Karena apa? Bulan November tinggal beberapa hari lagi, sehingga mau tidak mau di sini kalau bisa saya katakan kamu harus segera menyelesaikan daripada sisi pekerjaan kamu. Untuk masalah keuangan bagaimana? Untuk masalah keuangan di sini memang sudah tidak ada pilihan lagi kecuali kamu mempertahankan stabilitas daripada keuangan kamu. Dan tentunya ketika menghadapi akhir bulan November tahun 2020, pengeluaran itu akan tidak terkendali. Nah, di sini kamu harus bisa mengendalikan sisi keuangan kamu tersebut. Supaya apa? Supaya kamu nggak kerepotan daripada sisi keuangan kamu. Kalau keuangan kamu tidak terkendali, maka di sini yang akan saya katakan nantinya akan mengakibatkan kekacauan. Maka dari itu usahakan kamu harus bisa yang namanya mengendalikan situasi, terutama daripada sisi keuangan kamu. Dan yang terakhir, ketika bicara soal masalah hubungan asmara, sekarang sudah tidak ada pilihan lagi. Ya memang pilihannya adalah kamu memaafkan pasangan kamu dan menerima pasangan kamu. Karena apa? Mau kamu tolak seperti apapun, kamu juga nggak akan mau meninggalkan. Karena apa? Karena di sini sepertinya sudah ada keterikatan antara kamu dengan pasangan kamu. Sehingga walaupun ada masalah, walaupun pasangan kamu ini mencari masalah, walaupun ada keributan, ada berantem dan segala macam, tetapi pada akhirnya
pada akhirnya kamu dan pasangan kamu akan kembali lagi, akan membaik lagi. Oke, jadi kurang lebih seperti ini pembacaan buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Rabu tanggal 25 November tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Cancer saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Leo. Di sini ada kartu The Sun. Oke, bagus berarti. Kalau ini bagus berarti juga bagus. Di sini juga ada kartu The Magician. Oke, sangat luar biasa sekali buat kamu yang punya zodiak Leo. Karena apa? Di sini sepertinya memang satu hal, ada banyak sekali keajaiban-keajaiban yang akan kamu dapatkan di hari Rabu ini. Atau bahkan ketika kita lihat secara lebih luas lagi dengan view yang lebih wide gitu, sepertinya akan ada banyak sekali hal-hal yang baik buat kamu di akhir bulan November tahun 2020 ini. Yang pertama di sini kalau bisa saya katakan masalah-masalah itu perlahan-lahan sudah mulai terselesaikan. Nah, ketika masalah-masalah ini sudah mulai terselesaikan, tentunya kamu akan bisa merasa lebih tenang lagi menghadapi akhir bulan November tahun 2020. Baik masalah yang ada di dalam pekerjaan kamu, masalah yang ada di dalam usaha kamu, dan bahkan masalah keuangan kamu yang dimana uang masuk, uang keluar karena adanya banyak tanggung jawab. Tetapi di sini luar biasanya adalah ada keajaiban yang menolong kamu. Nah, di sini keajaiban ini spesifiknya akan menuju kemana? Saya kurang begitu memahami keajaiban ini akan menuju kemana. Tetapi setidaknya di sini kalau bisa saya lihat, keajaiban ini akan menuju kepada hal-hal yang positif yang ada di dalam diri kamu. Terutama ke dalam penyelesaian masalah yang ada di dalam diri kamu. Dan di sini ketika kamu sedang berusaha dalam kondisi yang seperti ini, maka orang lain akan menganggap kamu itu orangnya yang kuat. Padahal di sini kamu itu mati-matian menyelesaikan masalah kamu. Sehingga di sini kalau bisa saya katakan, ini adalah fasenya kamu memanen. Ketika kemarin ada masalah, kamu sudah mengorbankan semuanya, ini adalah fasenya untuk memanen, memetik buah daripada apa yang kamu tanam sejauh bulan November tahun 2020 ini. Sehingga yang pertama, masalah perlahan-lahan sudah mulai terselesaikan baik di dalam pekerjaan maupun dalam usaha kamu. Kemudian yang kedua, masalah keuangan, perlahan-lahan stabilitas ekonomi kamu sudah mulai nampak, walaupun memang nanti di bulan Desember akan dihadapkan lagi dengan tanggung jawab yang besar, tetapi setidaknya 5 hari terakhir ini di bulan November kondisi keuangan kamu masih cukup terjaga. Dan yang ketiga, di sini secara hubungan asmara ada keajaiban. Kenapa saya katakan ada keajaiban? Sebenarnya hubungan asmara kamu ini berkonflik. Sebenarnya hubungan asmara kamu ini bermasalah. Tetapi apa? Tetapi dengan sama-sama sikap yang dewasa antara diri kamu dan pasangan kamu, itu bisa menetralisir masalah-masalah yang ada. Sehingga ketika hubungan asmara kamu ini ada masalah, maka cenderung bisa diturunkan temperamennya. Sehingga masalah yang seharusnya terjadi, itu tidak terjadi di dalam hubungan asmara kamu maupun dengan pasangan kamu. Oke, jadi seperti ini pembacaan buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Rabu tanggal 25 November tahun 2020. Tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Leo. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Leo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Virgo. Di sini ada kartu The Star. Dan kemudian di sebaliknya ada kartu Seven of Wands. Oke, ada beberapa poin-poin penting yang akan saya sampaikan kepada kamu yang punya zodiak Virgo. Yang pertama, di sini secara hubungan asmara, khususnya buat kamu yang belum menikah ya, di sini memang terkadang pasangan kamu itu tidak bisa memberikan warna terhadap kehidupan kamu. Karena apa? Karena pasangan kamu ini justru malah menimbulkan kegelapan. Artinya apa? Artinya di sini pasangan kamu ini justru malah memberikan beban kepada kamu. Pasangan kamu ini justru malah memberikan masalah kepada diri kamu. Sehingga apa? Sehingga di sini kalau bisa saya katakan, seharusnya kalau pasangan kamu tidak bisa mewarnai kehidupan kamu, maka setidaknya jangan pernah memudarkan warna-warna yang indah yang ada di dalam diri zodiak Virgo. Virgo ini sebenarnya orangnya sangat luar biasa. Tetapi karena dia ketemu pasangan yang salah, maka warna-warni yang luar biasa daripada zodiak Virgo ini perlahan-lahan memudar. Oleh karena itu di sini saya sarankan, pilihlah pasangan yang bisa menjaga warna kamu. Ketika dia tidak bisa memberikan warna yang baru di dalam kehidupan kamu, setidaknya pilihlah pasangan yang jangan memudarkan keindahan yang ada di dalam diri kamu.
Kamu paham kan apa yang saya maksudkan? Semoga kamu paham ya. Kemudian yang kedua, di sini seharusnya pasangan kamu kalau belum bisa membahagiakan Virgo, setidaknya jangan menyakiti. Karena apa? Virgo ini butuh dibahagiakan. Virgo ini butuh diangkat. Karena apa? Karena dia hidupnya sudah banyak masalah. Maka dari itu usahakan pasangan kamu seharusnya jangan menambah masalah. Tetapi kenyataannya apa? Kenyataannya ya kamu tahu sendiri. Itu poin pertama daripada sisi hubungan asmara kamu. Kemudian poin yang kedua. Poin yang kedua, kamu masih berusaha untuk surplus daripada sisi keuangan kamu. Maksudnya surplus itu apa? Surplus di sini memang kamu sedang berusaha untuk memanage keuangan kamu supaya bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam kehidupan kamu. Dan saat ini pun progresnya cukup nyata, progresnya cukup jelas daripada sisi keuangan kamu. Walaupun memang sedikit berhemat, tetapi setidaknya daripada sisi keuangan kamu perlahan-lahan sudah mulai ada perbaikan sedikit demi sedikit. Walaupun daripada sisi pekerjaan, daripada sisi usaha, kamu harus bekerja dengan ekstra keras, bekerja dengan ekstra cerdas, tetapi di sini nanti hasilnya itu akan kamu petik di bulan Desember. Makanya kemarin saya katakan ini momentum yang pas apabila kamu ingin memperbaiki kehidupan kamu di 2 bulan terakhir ini. Tetapi sekarang waktunya sudah mepet, tinggal 35 atau 36 hari terakhir di tahun 2020. Tetapi pastikan manfaatkan waktu yang sedikit ini untuk bisa mengubah daripada kehidupan kamu. Manfaatkan momentumnya, manfaatkan fasenya. Kamu pasti bisa. Oke? Harus yakin kamu pasti bisa dan harus bisa. Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Rabu tanggal 25 November tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Virgo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Libra. Di sini ada kartu Eight of Cup dan kemudian di sebaliknya ada kartu Ace of Wands. Di sini artinya apa? Di sini artinya memang ada sebuah kelemahan yang cukup nyata yang ada di dalam diri kamu. Contohnya seperti ini yang mudah dipahami ya. Saya kasih analogi sederhana. Yang pertama, kamu itu ngingetin orang untuk makan, tetapi kamu sendiri kelaparan. Kamu ngingetin orang lain untuk bahagia, tapi kamu sendiri itu belum bahagia. Sehingga apa? Sehingga kamu itu pintar sekali memberikan senyum kepada orang lain, tetapi tidak bisa memberikan senyum terhadap diri kamu sendiri. Nah, di sini memang kesimpulannya adalah ketika kita akan menyenangkan orang lain itu menjadi hal yang sangat mudah, menjadi hal yang sangat gampang. Tetapi ketika kamu akan menyenangkan diri kamu sendiri, membahagiakan diri kamu sendiri, ini kok menjadi sebuah frasa yang sangat sulit. Sehingga di sini kamu terlalu sibuk memberikan kebahagiaan kepada orang lain, sehingga kamu mengabaikan kebahagiaan yang ada di dalam diri kamu. Nah, ini yang sering terjadi. Nah, di hari Rabu sampai dengan akhir November, sepertinya ini puncaknya. Puncaknya kamu memberikan kebahagiaan kepada orang lain, tetapi kamu tidak bisa memberikan kebahagiaan kepada diri kamu sendiri. Nah, ini yang seharusnya bisa kamu ubah. Kamu juga butuh bahagia, kamu juga butuh kasih sayang, kamu juga butuh perhatian. Kamu saja sama diri kamu nggak perhatian. Bagaimana diri kamu bisa lepas menjadi lebih bahagia lagi? Pokoknya intinya sayangi diri kamu, bahagiakan diri kamu, terima diri kamu, dan kamu harus perhatian. Perhatian kepada diri kamu sendiri. Nah, urusan pekerjaan, urusan usaha, oke, sense of progress-nya cukup nyata. Ada progres yang cukup bagus, ada progres yang cukup tercapai. Daripada sisi keuangan pun juga bisa dikatakan di hari ini cukup stabil. Secara pemasukan, secara pengeluaran itu bisa kamu minimalkan sehingga tidak terlalu ada sebuah masalah-masalah yang serius yang ada di dalam diri kamu, terutama untuk masalah keuangan. Dan yang terakhir untuk masalah hubungan asmara, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, kamu terlalu sibuk membahagiakan pasangan kamu, tetapi pasangan kamu kurang begitu bisa untuk membahagiakan kamu. Tetapi sejauh kamu tidak mempersoalkan hal ini, ya ini nggak akan jadi masalah. Tetapi nantinya ketika kamu merasa ini sudah mulai nggak bisa lagi diatur, maka nanti ini yang akan jadi masalah. Seharusnya antara kamu dengan pasangan bisa sama-sama memberikan yang namanya kebahagiaan. Oke? Tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Libra di hari Rabu tanggal 25 November tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Libra, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Scorpio.
Di sini ada kartu The Strength dan kemudian di sebaliknya ada kartu Eight of Swords. Nah, di sini artinya apa? Di sini artinya mungkin poin yang pertama, mungkin hati kamu saat ini berada dalam suatu bentuk kehancuran. Wah, menakutkan sekali ya bahasanya ya. Mungkin perasaan kamu saat ini berada di dalam fase yang kurang begitu jelas. Karena apa? Karena di sini sepertinya memang ada hal yang melukai kamu terus-menerus. Nah, hal yang melukai kamu terus-menerus ini apa? Yang pertama daripada sisi pekerjaan kamu dan daripada sisi usaha kamu. Karena apa? Di sini kamu sudah mulai belajar untuk sembuh dengan baik. Tetapi karena apa yang kamu lakukan ini masih belum menemui sebuah kejelasan, maka kamu akan ketemu masalah lagi. Masalah satu selesai, masalah yang satunya datang. Masalah yang satu selesai, masalah yang satunya datang. Sehingga apa? Kamu masih akan berada di dalam sebuah lingkaran masalah. Nah, lingkaran masalah ini kapan akan kamu selesaikan? Semua tergantung kamu untuk menyembuhkan luka yang ada di dalam diri kamu. Nah, pertanyaannya adalah kapan kamu akan segera menyembuhkan luka ini? Jangan terlalu lama. Usahakan dengan segera kamu harus segera menyembuhkan luka kamu. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua. Daripada sisi pekerjaan, ketika kamu melihat daripada sisi pekerjaan kamu tidak bisa menopang kondisi ekonomi kamu secara keseluruhan, maka di sini kamu harus punya plan A, plan B, dan plan C. Artinya apa? Ketika rencana A itu kurang begitu baik, maka kamu bisa beralih ke rencana B. Dan bahkan bisa beralih ke rencana C. Sehingga apa? Sehingga sumber pendapatan kamu itu tidak hanya bergantung kepada satu sumber saja, tetapi harus ada sumber-sumber yang lainnya yang bisa menopang daripada sisi ekonomi kamu. Ketika kau bisa mengandalkan daripada sumber-sumber yang lainnya, maka nanti pemasukan kamu pun juga akan banyak. Sehingga tidak akan menimbulkan masalah keuangan. Karena apa? Masalahnya secara kondisi keuangan, di sini kamu progresnya menurun terus. Bahkan sampai dengan akhir November nanti, kondisinya akan menurun berada di dalam titik yang hampir paling rendah, hampir terdegradasi daripada sisi keuangan kamu. Jadi hal ini harus bisa kamu jadikan kewaspadaan buat diri kamu. Untuk masalah hubungan asmara, kamu sepertinya cukup malas untuk menanggapi hubungan asmara. Makanya di sini ada kartu strength yang artinya apa? Kekuatan kamu akan kamu curahkan kepada memperbaiki masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan kamu daripada malah memikirkan masalah-masalah asmara yang justru terkadang masalah asmara ini menambah masalah yang ada daripada kehidupan kamu. Oke? Jadi kurang lebih seperti ini pembacaan buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Rabu tanggal 25 November tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Scorpio saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Di sini ada kartu The Emperor dan kemudian di sebaliknya ada kartu King of Swords. Oke, ini sebuah fase yang baik buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Kenapa saya katakan demikian? Sekarang bukan saatnya kamu itu banyak mikir. Jangan terlalu banyak berpikir. Ketika kamu melihat sebuah peluang, ketika kamu melihat sebuah kesempatan, di sini saya katakan harus segera take action. Harus segera lakukan itu dengan baik. Karena apa? Ketika kamu itu ada masalah dan masalahnya itu kamu pikirkan terus-menerus, maka masalah itu nggak akan selesai-selesai. Oleh karena itu usahakan, upayakan masalah itu harus bisa segera take action. Harus segera kamu selesaikan. Ketika ada solusi, maka harus segera diimplementasikan. Jangan hanya dipikirkan saja. Karena apa? Segala bentuk sesuatu yang hanya kamu pikirkan saja, maka itu nggak akan selesai-selesai. Sama seperti halnya ketika ada orang yang nanya, usaha apa yang bagus buat saya? Saya sudah usaha ini, sudah usaha itu, tapi saya selalu masih bimbang. Nah, usaha yang baik adalah ketika usaha yang bisa kamu lakukan. Langsung lakukan usaha itu dengan penuh pertimbangan. Jadi jangan banyak berpikir, langsung saja take action. Ketika kamu take action, maka di situ kamu akan banyak belajar. Dan tentunya di sini ketika kamu sudah mulai take action, kemajuannya itu berbeda-beda. Sagittarius yang satu dengan Sagittarius yang lainnya itu nanti juga berbeda-beda. Karena apa? Karena sama seperti halnya bunga.
bunga melati di dalam satu pokok bunga yang sama. Itu mekarnya nggak akan bebarengan. Sama halnya dengan kamu. Yang penting kamu berusaha saja, take action saja. Perkara nanti hasilnya akan seperti apa, serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena apa? Yang pertama, rezeki itu nggak mungkin ketukar. Rezeki itu sudah ada fase-fasenya. Saat ini mungkin rezeki kamu sedang naik, ada juga rezeki kamu fasenya menurun. Jadi naik turun rezeki itu adalah sesuatu yang harus kamu pahami. Jadi ketika naik harus kamu syukuri, ketika turun juga jangan kamu sesali. Karena apa? Rezeki itu sudah sesuai dengan takaran yang pas. Rezeki tidak tertukar, tetapi rezeki itu sudah tertakar. Dan yang terakhir, untuk masalah hubungan asmara antara kamu dengan pasangan, sejauh ini sebenarnya kalau bisa saya katakan memang tidak terlalu ada sebuah masalah yang cukup serius daripada sisi hubungan asmara kamu. Artinya apa? Ada sebuah pemahaman dan bahkan di sini saling melindungi. Saling melindungi satu sama lain, saling bisa support satu sama lain, walaupun terkadang ada prasangka-prasangka yang negatif, itu adalah sesuatu yang wajar. Tetapi sejauh ini di hari Rabu tanggal 25 November tahun 2020 memang tidak terlalu ada sebuah permasalahan yang serius daripada sisi hubungan asmara kamu. Oke, pokoknya tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Dan ini adalah ramalan zodiak di hari Rabu tanggal 25 November tahun 2020. Resonate tidak resonate semua tergantung kepada moon and rising kamu. Dan buat teman-teman yang mau bertanya, di sini saya sudah sehat kembali untuk siap membalas semua komentar yang masuk di kolom komentar, pesan yang masuk di Facebook fanspage zodiak harian, maupun pesan yang masuk di DM Instagram @ramalan_zodiakmu. Mungkin banyak yang bertanya, WhatsAppnya kok tidak bisa dihubungi, karena WhatsApp saya sedang saya off-kan terlebih dahulu karena kemarin kondisi saya kurang begitu sehat. Oke, sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, Lebu Dening Pangastuti, Rahayu Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.